Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nur Anissa Rahmi, Dina Salsabila, dan Nurul Arti Rizka Rahma akan membawakan materi tentang pembelajaran IPA bagi peserta didik tunadaksa. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu kondisi anak dengan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rugi atau kurang, dan daksa yang artinya tubuh. Jadi, tunadaksa ditunjukkan kepada mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dimaksudkan untuk menyebut mereka yang memiliki cacat pada anggota tubuh, bukan pada indranya. Anak dengan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa adalah anak yang mengalami hambatan pada sistem otot, tulang, persendian, maupun saraf-saraf yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, dan mobilisasi. Materi kedua yaitu hambatan belajar anak dengan fisik dan motorik atau tunadaksa. Gangguan emosi dan perilaku dapat dinyatakan sebagai hambatan terhadap proses pembelajaran di kelas. Nah, gangguan ini secara umum dikategorikan ke dalam dua hal. Yang pertama, externalizing behavior, memiliki dampak kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membangkang, tidak patuh, berbohong, mencuri, dan kurangnya kendali diri. Yang kedua, internalizing behavior, mempengaruhi anak itu sendiri yang mencakup seperti kecemasan, depresi, dan menarik diri. Yang C, atau materi yang ketiga, kebutuhan belajar anak dengan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa. Di sini, salah satu contoh yang saya ambil adalah pendidikan jasmani adaptif. Nah, pendidikan ini memberikan pelayanan olahraga khusus untuk melatih kemampuan gerak atau motorik dari anak berkebutuhan khusus atau yang lebih khususnya lagi anak tunadaksa. Dengan melakukan aktivitas jasmani, para penderita cacat dapat berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Mereka dapat bersosialisasi, membangkitkan rasa percaya diri, serta mendapatkan nilai-nilai positif lainnya. Sehingga para penderita cacat tidak lagi memiliki jurang perbedaan dengan anak pada umumnya. Mereka juga dengan leluasa dalam berusaha meningkatkan kemampuan. Nah, misalnya ada anak tunadaksa yang bermain bola dengan menggunakan alat bantu kruk seperti gambar di samping. Dan ada juga anak tunadaksa yang bermain bola basket menggunakan kursi roda seperti gambar di samping. Selanjutnya, kebutuhan belajar tunadaksa. Kebutuhan anak tunadaksa dalam belajar yang perlu diperhatikan adalah kondisi gedung, karena akan mempengaruhi kegiatan anak di sekolah. Di sini ada beberapa kondisi khusus mengenai gedung untuk anak tunadaksa seperti berikut. Yang pertama, macam-macam ruangan khusus seperti UKS untuk pemeriksaan dan perawatan kesehatan anak, ruang untuk latihan bina gerak, bina bicara, bina diri, terapi okupasi, ruang bermain, serta lapangan. Yang kedua, jalan masuk menuju sekolah. Sebaiknya dibuat keras dan rata yang memungkinkan anak tunadaksa yang memakai alat bantu seperti kursi roda, tripod, brush, kruk, dan lain-lain dapat digerakkan dengan aman. Seperti gambar di samping. Yang ketiga, tangga sebaiknya disediakan jalur lantai yang dibuat miring dan landai. Yang keempat, lantai bangunan baik di dalam dan di luar gedung sebaiknya dibuat dari bahan yang tidak licin. Yang kelima, pintu-pintu ruangan sebaiknya lebih lebar dari pintu biasa dan daun pintunya dibuat mengatup ke dalam. Yang keenam, menghubungkan bangunan kelas yang satu dengan yang lain
Sebaiknya disediakan lorong atau koridor yang lebar dan ada pegangannya di tembok agar anak dapat mandiri dalam berambulasi. Yang ketujuh, pada beberapa dinding lorong dapat dipasang cermin besar. Silakan teman-teman perhatikan gambar di samping untuk digunakan anak mengoreksi sendiri sikap posisi jalan yang salah. Yang ke-8, dipasang WC duduk agar anak tidak perlu berjongkok pada waktu menggunakannya. Dan yang ke-9, kelas sebaiknya dilengkapi dengan meja dan kursi yang konstruksinya disesuaikan dengan kondisi kecacatan anak. Misalnya, tinggi kursi dapat disetel, panganan, dan sandaran kursi dimodifikasi dan dipasang belt sabuk agar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan kegiatan belajar mengajar. Adapun langkah-langkah utama dalam merancang suatu program pendidikan individual atau PPI adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim PPI atau tim penilai program pendidikan yang diindividualisasikan TP3I yang mencakup guru khusus, guru reguler, diagnostisian, kepala sekolah, orang tua, siswa, serta personal lain yang diperlukan. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan serta minat siswa yang dapat dilakukan dengan asesmen. Yang ketiga, mengembangkan tujuan-tujuan jangka panjang dan sasaran-sasaran jangka pendek. Yang keempat, merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan. Yang kelima, menentukan metode dan evaluasi kemajuan. Ada 2 kriteria yang perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan model sarana penunjang pembelajaran IPA. Yang pertama, ada kriteria pembelajaran IPA untuk anak tunadaksa, yaitu yang pertama, kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi anak tunadaksa. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran yang dilakukan guru dapat membangkitkan minat belajar anak tunadaksa. Yang keempat, memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Kedua, ada kriteria alat pembelajaran IPA bagi anak tunadaksa. Yang pertama, anak tunadaksa dalam satu kelas memiliki kategoritas kelainan. Yang kedua, tidak membahayakan anak tunadaksa dalam penggunaannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar dengan baik. Yang keempat, dapat menanamkan konsep yang benar pada diri anak didik. Dari selanjutnya ada VRSAC atau Virtual Reality Science Class. Virtual Reality Science Class merupakan gagasan media belajar IPA untuk siswa tunadaksa yang memiliki kebutuhan khusus. Media teknologi virtual reality atau VR merupakan ekstensi dari teknologi komputer multimedia. VR memiliki keunggulan dibandingkan media pembelajaran sebelumnya. Berdasarkan karakteristik pembelajaran IPA, siswa belajar dan berinteraksi langsung dengan objek IPA melalui penyelidikan. Namun, siswa tunadaksa dengan keterbatasan motoriknya akan menemui kesulitan. Oleh karena itu, media VRSAC dikembangkan untuk menghasilkan media pembelajaran yang dapat membantu siswa tunadaksa sesuai hakikat pembelajaran IPA. VRSAC berupa kacamata yang membuat siswa tunadaksa dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang menyerupai kondisi nyata. VR merupakan bagian dari komputer multimedia yang menjadi tren pengajaran di masa depan dan merupakan strategi pembelajaran yang baru di bidang teknik untuk mempelajari sebuah sistem. VR memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. VRSAC berisi materi IPA di SD yang disimulasikan melalui teknologi virtual reality atau VR. Teknologi VR membantu siswa tunadaksa mempelajari IPA dengan nyata berinteraksi dengan objek IPA melalui observasi dalam penyelidikan. Pengembangan VRSAC didasarkan bahwa hambatan pelaksanaan inklusif belum terlaksana sepenuhnya. Salah satunya dikarenakan kurangnya media yang memenuhi kebutuhan siswa tunadaksa. Lalu ada materi pembelajaran IPA
berbasis disabilitas menggunakan media Virsak untuk siswa tunadaksa. Pembelajaran akan lebih baik jika diikuti oleh penggunaan yang masif terhadap media tersebut. Nilai guna media VR menjadi lebih rendah karena tujuan kompetensi yang dituju levelnya tinggi dalam taksonomi Bloom. Hal ini disebabkan karena ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dalam pengajaran sehingga belum perlu untuk menggunakan media VR. Namun media VR akan menjadi perlu dan penting jika media VR bisa mengintegrasikan fasilitas laboratorium yang ada atau untuk praktikum dengan menggunakan mesin-mesin yang mahal. Oleh karena itu, tujuan adanya media Virsak untuk memperhatikan aspek praktis, ilustrasi, dan desain yang mampu memudahkan pemahaman siswa dan proses pembelajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Artiariska Rahma akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu mengenai evaluasi pembelajaran IPA bagi peserta didik tunadaksa. Langsung saja. Apa sih evaluasi itu? Jadi, evaluasi menurut Norman E. Gronlund adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh peserta didik. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, evaluasi dibagi atas. Yang pertama, ada evaluasi formatif, dilakukan setelah berakhirnya 1 kali tatap muka. Yang kedua, evaluasi sumatif, dilakukan setelah selesainya sejumlah pokok bahasan, misalnya semester. Sama dengan konsep evaluasi pada umumnya, konsep evaluasi pada peserta didik tunadaksa dituntut untuk memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, validitas. Artinya, menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang terwakili secara proporsional. Yang kedua, reliabilitas. Artinya, berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Yang ketiga, terfokus pada kompetensi. Penilaian harus terfokus pada kompetensi atau rangkaian kemampuan, bukan pada penguasaan materi. Yang keempat, keseluruhan atau komprehensif. Evaluasi harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi peserta didik. Yang terakhir, ada objektif. Artinya, penilaian harus objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dipahami oleh peserta didik, dan menerapkan kriteria yang jelas, serta pemberian angka atau skor. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pembelajaran IPA bagi peserta didik. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari keseluruhan materi yang kami presentasikan hari ini adalah sebagai berikut. Tujuan pendidikan tunadaksa mengacu pada Perpu nomor 72 tahun 1991 diharapkan agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.